Heyo Pop Gengs! Perayaan 17 Agustus tahun ini pasti agak berbeda karena pandemi COVID-19. Kamu mungkin ada yang sedih karena nggak bisa ikut berbagai perayaan yang tiap tahun selalu ditunggu-tunggu. Nah, daripada bersedih, gimana kalau kita flashback aja melihat berbagai perayaan unik memperingati HUT RI dari berbagai daerah. Yuk langsung disimak! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Kita mulai dari perayaan di daerah Lombok. Di sana ada perayaan yang dikenal dengan nama Peresean. Nah, Peresean sendiri adalah istilah untuk tradisi bertarung menggunakan rotan sebagai senjata dan kulit kerbau yang tebal dan keras sebagai perisai. Peresean adalah budaya dari suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awalnya, tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian dalam bertanding saat zaman penjajahan. Ada juga yang percaya kalau Peresean ini adalah upacara memohon hujan di musim kemarau. Tapi kalau sekarang sih, tujuannya itu dijadikan sebagai serangkaian acara penyambutan para wisatawan dan perayaan 17 Agustus aja. Aturan mainnya adalah para petarung gak boleh memukul anggota badan bagian kaki atau paha, dan hanya boleh memukul anggota badan bagian kepala, pundak, dan punggung. Nilai tertinggi jika bisa memukul kepala lawan. Pemenang dalam Peresean ini ditentukan oleh nilai yang diperoleh dalam 5 ronde atau salah satu pepadu sudah mengibarkan bendera putih. Siapapun bisa ikut dan jangan khawatir nih karena selalu ada tim medis yang siap mengobati jika ada yang terluka. Gimana, kamu tertarik? Oke, dari Lombok kita terbang ke Bandung dulu. Di sini ada tradisi yang udah dilakukan sejak dulu yaitu pawai Jampana. Pawai ini berupa tandu yang diisi makanan tradisional, hasil pertanian, atau produk khas desa-desa di Bandung. Pawai Jampana seringkali diramaikan dengan pawai mobil hias yang akan berkeliling di beberapa titik. Jampana dianggap sebagai miniatur hasil produksi warga yang kadang dilengkapi dengan tumpeng untuk dimakan oleh para peserta pawai. Ini adalah tradisi masyarakat asli Bandung dan suku Sunda yang terus dilestarikan di Jawa Barat. Ada yang pernah ikutan nggak? Dari Pulau Jawa kita menyeberang dulu ke Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Di sini ada lomba yang nggak pernah absen dari jajaran lomba perayaan 17 Agustusan. Namanya adalah Lomba Dayung atau yang warga setempat namai Lomba Bakayuh Jukung tradisional. Maklumlah, kota Banjarmasin kan dijuluki kota 1000 sungai. Sejak dulu jukung adalah alat transportasi warga yang utama, murah, dan ramah lingkungan. Makanya lomba dayung ini jadi yang paling dinanti banyak orang karena saat ini sudah jarang yang menggunakan moda transportasi perahu. Serasa mengenang masa kecil gitu deh. Mirip dengan lomba dayung di Banjarmasin tadi, kalau di Batam ada lomba yang dinamai lomba sampan layar. Bedanya kalau di Banjarmasin, lombanya itu mengandalkan dayung untuk membawa perahu lebih cepat. Kalau di Batam hanya memanfaatkan angin untuk memacu kecepatan. Nah, lomba sampan layar ini gak hanya dinanti oleh masyarakat Batam, tapi banyak juga loh warga luar daerah yang ikut saat perayaan ini digelar. Gak tanggung-tanggung, juara pertama lomba ini bisa meraih hadiah sebesar 100 juta rupiah. Sebagai masyarakat nelayan, mereka sih udah biasa ya. Apalagi tradisi perlombaan ini udah ada sejak tahun 1959. Jadi, orang-orang pasti mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Orang Batam mana suaranya? Kita tinggalkan Batam menuju ke Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan ada perlombaan yang gak kalah uniknya. Dan perlombaan ini juga udah menjadi tradisi turun-temurun. Perlombaan ini adalah karapan sapi. Saking uniknya, penonton acara ini bisa sampai ratusan loh tiap tahunnya. Banyak warga yang senang menonton perlombaan ini karena katanya seru melihat para penunggang sapi yang kewalahan mengendalikan sapi-sapinya. Pemandangan itu menjadi hiburan tersendiri bagi para penonton, makanya acara ini selalu dinanti-nanti. Ya, meskipun sempat ada larangan karena beberapa penunggang sapi kerap melakukan praktik kecurangan seperti mengolesi dengan balsem, air jahe, atau spiritus agar sapinya bisa berlari lebih cepat. Ya, mudah-mudahan sih gak ada lagi yang berbuat curang dan menyakiti hewan kayak gitu ya. Sekarang kita berada di Semarang nih.
kota yang dikenal dengan Pasar Joharnya, pasar terbesar di Asia Tenggara. Pada saat 17-an di kota ini ada perayaan yang juga mengundang banyak penonton. Namanya Lari Obor Estafet. Wow, udah kayak Olimpiade dong ya? Peserta lari obor ini dipilih dari atlet-atlet lari terbaik dari kota Semarang tiap tahunnya. Dan jika ada yang tertarik ikut juga boleh tuh. Asal siap lari hingga 4 km per trek. Obor dianggap sebagai simbol semangat dan perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan. Makanya perayaan ini menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu. Wah, aku penasaran deh pengen lihat langsung. Dan yang terakhir adalah Festival Telok Abang di Palembang. Nah, telok abang ini adalah telur rebus yang berwarna merah. Telok itu berarti telur dan abang berarti merah. Oh gitu, tadi aku pikirnya telur abang. Nah, telur-telur inilah yang kemudian ditancap pada miniatur pesawat atau perahu yang terbuat dari kayu atau gabus oleh warga. Dan diakhiri festival orang-orang yang akan berebut telur yang dipajang tadi. Pesawat dan perahu dianggap simbol kapal dan pesawat perang penjajah zaman dulu. Sedangkan telur yang ditancapkan melambangkan keberanian pejuang melawan penjajah, walaupun hanya senjata sederhana seperti bambu runcing. Jadi, festival ini semacam mengenang sukacita saat penjajah pergi. Dan festival semacam ini adalah satu-satunya di Indonesia. Wah, seru banget ya! Nah, bagaimana dengan perayaan di tempatmu? Apakah ada acara unik juga? Tuliskan dong di kolom komentar, aku pengen tahu nih. Nah, kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Merdeka!